menjelaskan materi tentang mendesain struktur organisasi yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Saya Rifa Claudia akan menjelaskan tentang komponen dasar struktur organisasi. Dalam sebuah organisasi tidak akan cukup waktu bagi seorang menjelaskan suatu tugas jika tidak mengendalikan atau berbagi tugas dengan yang lain. Nah, meskipun kadang tugas tersebut mampu dikerjakan sendiri dan lebih baik melakukannya sendiri, tugas itu juga harus membagikan tugas atau pekerjaan itu dengan orang lain, merupakan sebuah keharusan. Pandangan PRI 1968 yang menyatakan bahwa perorganisasian merupakan proses mengusahakan membangun hubungan yang efektif di antara orang-orang sehingga dapat bekerja sama secara efisien dan efektif untuk memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Hasil perorganisasian adalah struktur organisasi. Nah, berikut adalah komponen dasar dari struktur organisasi. Yang pertama ada pembagian tugas atau tanggung jawab pada individu, kemudian selanjutnya pengelompokan individu menjadi berbagai organisasi, kemudian sistem hubungan, komunikasi, koordinasi, integritas, dan horizontal. Kemudian hubungan, pelaporan resmi, hierarki, dan tantangan kendali. Baiklah, saya Susregar dengan NIM 54230099 akan melanjutkan materi. Baik, yang dimana ada dua dasar-dasar struktur organisasi. Horizontal struktur adalah bagaimana suatu pekerjaan dibagi, dikelompok, dan dikoordinasikan secara formal. Tempat 6 unsur struktur organisasi menurut Robbins dan Jukes tahun 2011, 2015, Rahman 2019, yaitu yang pertama spesialis kerja, yang dimana hakikat dari spesialis kerja adalah bahwa seluruh pekerjaan dilakukan oleh satu individu, lebih baik setiap individu berspesifikasi dalam mengerjakan tugas bagian dari suatu kegiatan dalam organisasi sehingga tujuan akan dipekerjakan lebih efektif akan tercapai. Yang kedua, departementalisasi, yaitu dasar-dasar yang digunakan dalam pengelompok pekerjaan tersebut departementalisasi. Itu ada 4. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan fungsi yang dijalankan. Yang kedua, pengelompokan pekerjaan berdasarkan tipe, produk, atau jasa yang dihasilkan organisasi. Yang ketiga, pengelompokan pekerjaan berdasarkan atas dasar geografi. Dan yang terakhir, pengelompokan pekerjaan berdasarkan proses. Yang ketiga, rantai komodo, yang dimana merupakan garis yang tidak putus dari wewenang yang menjalur dari puncak organisasi ke jenjang paling bawah. Sebuah organisasi memiliki kejelasan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Yang keempat, rentang kendali. Rentang kendali ialah berapa jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Dan hal yang paling penting dalam menentukan struktur organisasi. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Dalam beberapa organisasi, manajer puncak mengambil semua keputusan dan penanganan setiap masalah. Manajer tingkat lebih bawah semata-mata hanya melaksanakan perintah dan manajer puncak. Yang keenam, formulasi mengacu tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi itu dilakukan dalam organisasi. Saya Nisa Putra akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk organisasi. Ada beberapa bentuk organisasi, yaitu bentuk lini. Yang pertama bentuk lini, yang kedua bentuk lini dan staf, dan yang terakhir itu bentuk fungsional. Masuk yang pertama itu bentuk lini. Bentuk lini ini banyak digunakan di lingkungan militer dan perusahaan-perusahaan kecil, sehingga bentuk organisasi ini dipandang sebagai bentuk yang paling tua dan dipergunakan secara luas. Ini bentuk strukturnya. Yang pertama, yang paling puncak yaitu direktur, disusul oleh manajer dan anggota. Lanjut yang kedua itu bentuk lini dan staf. Bentuk organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi lini dan staf dilakukan secara vertikal dari atasan atau pimpinan pada pimpinan di bawahnya. Yang pertama itu manajer, disusul oleh staf, kemudian ada kepala bagian dan pelaksana. Yang terakhir itu bentuk fungsional.
Bentuk organisasi fungsional adalah tipe organisasi yang dibentuk dalam kelompok-kelompok yang bersifat kepanitiaan. Dalam artian bahwa pada tingkat pimpinan, semua pimpinan menjadi panitia dan para pelaksana kemudian dibagi ke dalam kelompok yang disebut dengan kelompok tugas atau merupakan satuan tugas. Saya Angel Prifirani akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mendesain ulang pekerjaan. Desain pekerjaan dan berbagai pendekatannya telah mulai dibahas sejak tahun 1900 dalam pembahasan manajemen ilmiah. Dalam perkembangannya, desain pekerjaan menjadi penting dan menarik untuk dikaji dan sebagai bahan penelitian. Terdapat hal utama yang digunakan untuk mendesain ulang pekerjaan. Yang pertama ada spesialisasi atau penyederhanaan. Konsepnya adalah bagaimana pekerja yang melakukan pekerjaan berulang-ulang akan menghasilkan efisiensi kerja yang lebih tinggi. Penyederhanaan kerja tersebut diharapkan akan mengurangi cakupan maupun kedalaman pekerjaan sehingga akan mempengaruhi karakteristik tugas. Baik, selanjutnya itu yang kedua, ada pemekaran atau perluasan pekerjaan. Ini berhubungan dengan cara memperbesar lingkup tugas yang menjadi tanggung jawab seseorang. Pemekaran atau perluasan tugas berguna untuk meningkatkan keanekaragaman tugas dengan cara memperpanjang siklus tugas. Dan yang ketiga, itu adalah rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan dilakukan dengan memindahkan pekerjaan karyawan dari pekerjaan lama pada pekerjaan yang baru. Rotasi pekerjaan bertujuan untuk memperkaya pengalaman karyawan selain juga menghindari kebosanan karyawan karena melakukan pekerjaan yang tidak berubah dalam jangka panjang. Baik, saya Dira Devita Aprilia akan melanjutkan materi yang nomor 5, yaitu New Design Option. Dalam sejumlah organisasi telah mengembangkan opsi struktural yang baru dengan sedikit lapisan dari hierarki dan lebih menekankan pada terbukanya batasan organisasi. Robbins and Jones 2005, Tarmizi 2009. Desain baru dari struktur organisasi tersebut terdiri dari yang pertama ada organisasi virtual. Organisasi virtual atau disebut kolaborasi tanpa batas ruang merupakan sumber luar terbesar fungsi bisnis. Istilah yang digunakan dalam struktural organisasi virtual. Keunggulan dari organisasi virtual adalah menyediakan fleksibilitas maksimum sambil berkonsentrasi pada apa yang dilakukan organisasi, sedangkan kerugiannya maksimum sambil berkonsentrasi pada apa yang dilakukan organisasi, sedangkan kerugiannya adalah mengurangi kontrol pada bagian penting dari bisnis. Yang kedua, organisasi tanpa batas. Organisasi adalah sebuah organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando, memiliki rentang kendali tak terbatas dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Organisasi tanpa batas adalah sebuah upaya organisasi oleh para manajernya untuk mendobrak hambatan baik secara internal maupun eksternal. Menjadi organisasi tanpa batas biasanya melibatkan penciptaan tim lintas fungsi, tanggung jawab di wilayah, dan juga pemberdayaan karyawan. Baiklah, kesimpulannya, mendesain struktur organisasi merupakan proses penting dalam membentuk kerangka kerja yang efektif dan efisien bagi suatu organisasi. Struktur yang baik akan mendefinisikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu atau tim, sehingga memudahkan koordinasi dan pengambilan keputusan. Desain struktur organisasi yang tepat akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran organisasi, jenis bisnis, budaya perusahaan, dan lingkungan eksternal. Tujuan utamanya adalah menciptakan sinergi dan optimalisasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Baiklah, sekian video dari kelompok kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.